Shalom, selamat siang, selamat datang dalam kebaktian perayaan Natal PRK Amsterdam Zuidoost. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pengertian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada ruangan ini maupun yang di rumah disebabkan karena protokol kesehatan sehingga tidak semua jemaat bisa hadir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat datang pertama-tama saya ucapkan pada Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama yang akan memimpin kebaktian ini. Juga undangan khusus pada hari ini adalah Bapak Wakil Duta Besar RI untuk Negeri Belanda, Bapak Freddy Martin Panggabean, beserta Ibu Imelda Siahaan. Selamat datang di kebaktian kami di PRK Amsterdam Zuidoost. Juga selamat datang untuk perwakilan dari BPPNB maupun ketua-ketua PRK lokal setempat. Welcome. So, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Masa pandemi mengingatkan kita semua bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa terbesar dalam sejarah dunia, merupakan sesuatu yang historis dan monumental yang luar biasa dan agung. Yesus yang lahir di kota Daud Bethlehem merubah wajah dunia dengan lahirnya juga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Allah menyapa setiap pribadi secara langsung dan memimpin ziarah kehidupan manusia melalui Roh-Nya yang kudus dan kuasa firman-Nya. Betapa besar kuasa Allah di surga dan di bumi. Marilah kita terus menyembah Yesus dalam situasi apapun yang kita alami sampai dengan kedatangan-Nya yang kedua kalinya. Haleluya. Terpujilah Kristus. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dingin dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah, Muliakanlah.
Marilah saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita arahkan hati kita kepada Tuhan di dalam tabisan dan salam. Laten we tot God komen in votum en groet. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan pada saat ini. Yesus yang telah lahir bagi kami dan juga bagi dunia. Pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing pada saat ini terambil di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14a. Inleidende woord vanuit Johannes 1 vers 1 en 14a. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. In het begin was het woord was bij God, en het woord was God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa mohon pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Laat ons samen bidden. Laten wij onze schuld belijden. Allah Bapa yang di surga, Allah Anak dan Bapa Juru Selamat dunia, Allah Roh Kudus. Kesepian dan ditinggalkan, keraguan yang menimpa, ketidakpercayaan dan perselisihan, gejolak di hari-hari kami dari penangkaran oleh dosa kita. Dari kepahitan hati, kelumpuhan duka, kuasa kegelapan. Bimbinglah kami di jalan-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, hidupkanlah kembali api iman kami, pulihkanlah kami dengan kasih-Mu. Roh Kudus datanglah ke dalam hati dan pikiran kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Dipersilahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah Natal khusus bersama dengan Tante Novi, Bianca, dan juga dengan Sandra. Kami mengundang Novi Simatupang untuk membaca Alkitab. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 8 ayat kedua sampai dengan yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama, yaitu dan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh solo, yaitu Juru Selamat Dunia.
Terima kasih Susan Epasa Gerungan yang telah memuji nama Tuhan, firman yang menjadi manusia juru selamat dunia. Kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat 105, ya anak kecil, ya anak lembut. Dengarkanlah nubuat kelahiran Yesus yang diambil dari Yesaya 9 hingga 1 hingga 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderat-derat dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab orang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersekutuan di atas takhta Daud dan di dalam kerjaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Baik saudara-saudara, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya.
Kami sungguh sangat berterima kasih bahwa Engkau datang ke dalam dunia untuk kami ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu bagi kami, baik kami yang berada di sini maupun yang berada di rumah masing-masing. Hidupkanlah kami dengan firman-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami terus ya Bapa, diperbaharui oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Heer onze God, let ons en begeleid ons met uw Heilige Geest. Spreek tot ons, o Heer, bij de kerst 2021, thuis en hier, o Heer. Heer, u bent het levende woord, o Heer Jezus Christus. In Jezus' naam bidden wij u. U bent onze heiland. Amen. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. De Bijbellezing voor vandaag is genomen uit Mattheüs 1, vers 18 tot en met 23 en het luidt als volgt. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: "Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden." Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer gezegd: "De maagd zal zwanger zijn en zoon baren.
En men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Tot zover de Bijbellezing. Kami persilakan vokal grup Gema Firdaus untuk memuji nama Tuhan sebelum kita merenungkan firman. Mungkin saudara belum kenal bahwa yang bermain organ adalah John Irawan. Ya, khususnya untuk ibu dan bapak.
Terima kasih John dan teman-teman dari Gema Firdaus yang telah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama boleh merayakan Natal. Jadi Shalom Cares, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada di rumah maupun yang berada di tempat ini. Shalom Cares, sisters and brothers di Thuis-zitten en die hier aanwezig zijn. Shalom, saudara sekalian. Ya, hari ini kita boleh bersama-sama dengan Ibu dan Bapak kita, maksudnya Ibu Imelda Syahaan dan Bapak Freddy Martin Panggabean, dan juga ketua-ketua Perki. Kalau sebetulnya yang mau datang banyak ya Pak Rensi ya, tetapi dibatasi sampai berapa Pak Rensi? 50 orang. Jadi yang hadir di sini terpilih ya, 50 orang. Dan juga yang di rumah sangat terpilih karena bisa santai sambil minum coklat ya, coklat susu dan sebagainya. Selamat Hari Natal untuk saudara sekalian dari saya, suami Pak Jack, dan kedua anak-anak dan juga yang berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kita dapat merayakan Natal, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dankbaar zijn wij dat wij vandaag Kerst mogen vieren. Jadi hari ini memang hari ulang tahun, hari lahirnya Yesus. Nah, kenapa saudara bahwa tanggal 25 Desember itu begitu spesial, begitu berarti saudara-saudara yang kekasih? Waarom is de 25 Desember zo belangrijk voor alle gelovigen? Saya yakin mulai dari malam semua sudah doa-doa di seluruh dunia ya saudara. Doa-doa dan sebagainya sampai hari ini dan juga sampai nanti malam. Begitulah sangat berartinya bahwa tanggal 25 Desember itu saudara. Karena mengapa Yesus lahir tanggal 25 Desember menurut sejarah daripada Bapak-Bapak gereja. Dit omdat Jezus geboren is op 25 December volgens de geschiedenis van de kerksvader. Jezus is geboren in het Hebreeuwse jaar op 25 Kislev 3757. Jadi menurut tahun Ibrani saudara-saudara, Yesus itu lahir pada tanggal 25 Kislev pada tahun 3757. Nah, yang kita pergunakan ini adalah tahun Gregorian, yaitu tanggal 25 Desember telah diperhitungkan oleh bapak-bapak gereja. Nah, saudara yang kekasih, perayaan Natal ini sejak gereja mula-mula sudah dirayakan. Cuma tidak seperti kita, karena mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar. Tidak mudah untuk merayakan Natal seperti ini. Kemudian menentukan pakai baju merah, pakai baju hijau, pakai baju batik, kemudian pakai baju ini. Pada waktu dahulu saudara-saudara tidak dapat seperti yang sekarang ini. De Kerstviering werd gehouden door de eerste christenen. Ze konden toen niet de Kerstviering houden zoals wij nu. Omdat zij vervolgd worden. Dianiaya. Saudara mulai tahu bahwa saya sedikit menceritakan bahwa pasti saudara sudah tahu bahwa 12 murid Yesus saja hanya satu-satunya murid Yesus yang dimakamkan di Turki, yaitu Yohanes. Tapi yang lainnya ada yang didorong dari Bait Allah, ada yang meninggal di India, ditusuk kemudian, bahkan Nabi Yesaya saja saudara-saudara digergaji saudara, badannya dari dua. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, tema kita pada saat ini firman dan roh Allah dalam kelahiran Yesus Kristus. Ons thema van vandaag het woord en Gods is in de geboorte van Jezus Christus. Met het houden van deze kerstviering moeten wij sterk zijn in Gods geest. Di dalam perayaan hari Natal ini hendaklah kita kuat di dalam roh, saudara. Kuat di dalam roh, karena Allah itu adalah roh, omdat God de geest is.
En Maria en Jozef wordt herinnerd dat het kind in de schoot van Maria is van de Heilige Geest. Maria dan Yosef dikatakan diingatkan bahwa anak yang lahir di kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Ini berarti demikian, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita manusia ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Tubuh, jiwa, dan roh. We zien bij de geboorte van Jezus dat de eerste gemeente van Jezus Christus veel mensen vervolgd werden. Maar dat is het lichaam die vervolgd worden. Tetapi memang tubuhnya sangat sengsara. Tetapi mengapa mereka kuat, saudara-saudara? Karena rohnya kuat. Karena kepercayaan, imannya begitu kuat dan gigih, sehingga mereka luar biasa. Kalau saudara pergi ke Italia, pergi ke Roma, kemudian kita lihat bagaimana mereka dilempar begitu saja, kemudian dimakan oleh binatang. Mereka yang penting kepercayaan tetap, karena rohnya kuat, saudara. We zien bij de geboorte van Yesus. Nah, saudara tahu sewaktu Yesus juga lahir, ya kemudian Raja Herodes membunuh semua bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Mulai terus, saudara, sampai dengan saat ini. Tetapi orang-orang Kristen yang pertama, murid-murid Yesus, dan juga kita sekalian, dikatakan haruslah mempunyai roh yang kuat. Maar de geest van hen, bij de eerste gemeente, van hen is sterk. Omdat zij geloven dat Yesus Immanuel is. Karena mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Immanuel, anak yang dijanjikan, bahwa Immanuel Allah beserta kita. Omdat zij geloven dat Yesus Immanuel is. God is met ons. Jezus die geboren is in een stal. We hebben ook net gehoord over de vokalgroep Koor Gemah Firdaus. Tuhan lahir di kandang. Saudara-saudara, saya akan katakan bahwa kandang itu bukan kandang yang biasa. Di mana Yesus lahir adalah kandang yang khusus. Maar het is, Jezus geboren is bij een speciale stal, waar de dieren speciaal geofferd worden voor in de tempel in Jeruzalem. Daar is Yesus geboren. Jadi saudara, kandang itu yang dikatakan Yesus lahir di kandang Bethlehem itu adalah kandang yang khusus, yaitu kandang itu sebelum ada binatang-binatang akan dipersembahkan ke bait Allah, kemudian binatang-binatang yang khusus itu disimpan di situ, kemudian dibawa kemudian dari Bethlehem ke Yerusalem untuk dipersembahkan. Jadi khusus. Itu adalah kandang yang khusus, saudara, dan dikatakan Migdal Eder. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hendaklah Tuhan Yesus juga spesial di hati saudara dan saya. Spesial di hati keluarga kita masing-masing. Karena Yesus lahir di Bethlehem, spesial ia datang untuk saudara dan saya, untuk dunia ini, saudara. Jezus is voor ons geboren, om voor onze zonden verlosser. Jezus is gekomen als een kind uit Bethlehem. Hij is gekomen vanuit de hemel. Ia datang dari sorga untuk kita sekalian dan lahir di Bethlehem. Seorang anak telah lahir bagi kita. En Jezus zal terugkomen als koning. Pada waktu dahulu ia datang sebagai bayi. Dan kemudian dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, de Jezus waarin wij geloven is een garantie voor ons leven in de toekomst. Yesus adalah yang kita percaya kepada Yesus adalah garansi, adalah jaminan untuk hari depan kita, kehidupan kita, anak-anak kita, cucu, mantu, dan semuanya bagi masa depan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus serius dalam kehidupan kita di dalam roh
Jesus Christus maar wij moeten serieus leven in de geest van Jesus Christus. Daarom moet onze geest sterk zijn. En elke dag gevoed worden door Gods woord. Hendaklah tiap-tiap hari kita memberikan makanan kepada roh kita dengan membaca firman Tuhan. Dikatakan supaya roh kita kuat. Roh kita kuat. Pada waktu jemaat yang pertama mereka dikejar-kejar, saudara. Mereka merayakan Natal di rumah-rumah. Mereka merayakan Natal sampai tidak boleh menyuarakan suara. Saudara tahu apa yang terjadi di seluruh dunia ini? Ada yang merayakan Natal menyanyi malam kudus tanpa mengeluarkan suara. Ada di negara-negara tertentu. Oleh karena itu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita boleh merayakan pada saat ini. Dalam saat pandemi ini, hendaklah iman kita di dalam Tuhan hendaklah kuat. In deze pandemie moet ons geloof in God sterk zijn. Sterk, saudara. Sterk. Kalau jadi orang Kristen jangan yang setengah-setengah. Betul-betul jadi orang Kristen. Sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Omdat Yesus Kristus Emmanuel is. Karena Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Otoritas daripada Yesus telah diberikan untuk kita sekalian. Dan dikatakan bahwa Yesus itu adalah penasihat yang ajaib, saudara-saudara yang kekasih. Otoritas dikatakan bahwa lambang pemerintahan ada di bahunya. Lambang pemerintahan. Jadi kita yang mengikut Yesus itu lambang pemerintahan. Ada satu hal yang kita tahu. Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu, Ia menyertai kita, Ia Emmanuel, Allah beserta kita. Beserta kita Tuhan yang berjanji ya, bukan manusia yang janji, saudara. Hari ini ntar ketemu ya ntar ya. Oh iya besok yang mana besok mana? Besok tanggalnya tahunnya belum tahu, besok cuman. Tapi kalau Tuhan berjanji, saudara, janjinya sangat luar biasa. Omdat Yesus Kristus Emmanuel is, autoriteit van God is aan onze heaven. En Jezus een wonderbare raadsman en goddelijke held. En eeuwige vader en een vredevorst. En groot is zijn heersappij. Dikatakan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Allah itu penasihat ajaib untuk saudara. Allah itu perkasa untuk saudara. Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan. Sebab itu Tuhan ingin memakai saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersediakah saudara untuk terus setia kepada Tuhan? Ingat bahwa Tuhan itu adalah Emmanuel. Herinnert that God is Emmanuel. Amin. Marilah kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 99.
saatnya pada penyalaan doa di khusus. Penyalaan doa, 7 doa. Yang pertama, saya panggil ketua PKM dan saya terus Bapak. Dari sini kaulah mendoakan untuk semua orang Kristen di seluruh dunia yang dianiaya dan menderita karena iman percaya mereka kepada Yesus. Yehova mengasihi Tuhan penyelamat mereka. Mazmur 37 ayat 4. Penyalaan yang kedua, yang panggil Ibu Nova Tegara dan Ibu NW mendoakan gereja-gereja persekutuan Kristen tim doa penginjilan di seluruh dunia. LBT, Tuhan atas rumah Tuhan. Kejadian 35 ayat 7. Penyalaan yang kedua, saya memanggil Ibu Paula Jemaat bagian sedang saya terus mendoakan perhubungan dunia, janda, duda, dan rakyat piatu, pengungsi, orang yang tidak punya rumah, di penjara, di rumah sakit, yang sakit dalam berbagai keadaan. Elohim, Tuhan perisai pertolongan. Penyalaan 33 ayat 29. Penyalaan yang keempat, saya memanggil Ibu Lili mendoakan untuk para pendeta, pastor, gembala sidang, penginjil, majelis, pengurus gereja, donatur gereja dan persekutuan-persekutuan di seluruh dunia. Adonai Elohim, Tuhan adalah Tuhanku. Kejadian 15 ayat 2. Penyalaan yang kedua, saya memanggil Bapak Wakil Ketua Republik Indonesia untuk Menteri Belanda, Bapak Freddy Martin Panggian dan Ibu Imelda Syah mendoakan Indonesia, Belanda, Israel, Bethlehem, dan seluruh negara di dunia. Adonai Yehova Shammah, Tuhan hadir di situ. Yehova Elohim, Tuhan pencipta alam semesta. Kejadian 2 ayat 14 sampai dengan 25. Dan penyalaan ini yang keenam, saya panggil dari pemuda Michelle Tidale mendoakan semua orang yang tidak dapat merayakan Natal karena berbagai situasi keadaan dan hal di dunia, di seluruh dunia. Yehova Shammah, Tuhan hadir di situ. Yehezkiel 48 ayat 35. Dan penyalaan yang keempat, yang terakhir, yang ketujuh, saya memanggil Ivon Paris mewakili PKI setempat, Ketua PKI Almira, mendoakan jemaat PKI, tim pendeta beserta keluarga, Ketua PKI di negeri Belanda, Ketua PKI setempat,
anggota pengurus, panitia Natal, pendeta, tamu, dan pelayan firman, pendeta Pevini dalam majelis tim pelayanan, tinggal dan tinggal di lingkungan Pevini Negeri Banda. Emmanuel, Allah beserta kita. Markus 1 ayat 24. Baik saudara-saudara, kami undang untuk bersama-sama berdiri di rumah atau di tempat ini. Kita nyalakan lilin kita. Kami minta petugas untuk segera menyalakan lilin-lilin Natal. Kemudian lampu dimatikan, kita tunggu sampai semua menyala baru kita menyanyi ya. Instrumental dahulu. Semua sudah menerima lilin. Ayat pertama. Oh
saudara dapat berdoa sambil berdiri untuk keluarga saudara. Gemeente, verzoek u nu even een persoonlijk gebed te doen voor uw gezin. Heer, verhoor ons gebed in Yesus' naam. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Dan kemudian saudara dapat membawa pulang lilin masing-masing ke rumah. Marilah kita bersama-sama berdoa. Laten we samen bidden en daarna voorbeden, persoonlijk gebed dan diakhiri en afsluiten met onze Vader. Kita berdoa, doa syafaat, doa pribadi masing-masing dan diakhiri dengan doa Bapa kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Marilah kita berdoa. Laat ons samen bidden. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk Natal di tahun 2021 yang boleh kami rayakan bersama-sama ya Tuhan pada saat ini dengan seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, persekutuan pribadi lepas pribadi orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang teraniaya, baik yang di dalam penjara di pinggir jalan, yang juga Tuhan Engkau berkati akan semuanya ini. Kami berterima kasih Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu, dan kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. We danken u Heer Jezus Almachtige God voor deze kerst 2021. We danken u Heer Jezus voor uw woord, voor uw heilige geest, voor ons allen die hier aanwezig zijn en ook voor thuis. Heer onze God, zegen ons allen o Heer, hier en thuis. Met overvloeden zegenen van uw kerst, o Heer. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami, berlimpah-limpah dengan berkat Natal Tuhan, sampai menuju Natal yang selanjutnya ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Bapa di dalam sorga. Berkati akan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ya Tuhan di dalam sorga. Biarlah Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau berdoa ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kuatkanlah roh kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih berkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu kami, mantu kami, bahkan cicit kami ya Tuhan dan juga keluarga besar kami, baik yang berada di negeri Belanda, di luar Belanda maupun di Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai akan mereka dengan berkat Natal Tuhan di tahun 2021 yang melimpah Tuhan dalam kehidupan, agar kami kuat Tuhan di dalam roh, jiwa dan tubuh kami, agar kami tetap setia Tuhan di dalam melayani, di dalam kami bertugas sebagai orang percaya dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Praise is de naam van Jezus Christus. De naam Jezus Christus die heerser is, in de hemel also op de aarde. Geprezen is uw naam Jezus Christus, omdat uw troon vast staat in de hemel en op de aarde. Als koning der koningen heerst u over alles. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan Engkaulah Raja atas segala raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kehadiran-Mu, atas kelahiran-Mu, God we danken u, dat u op deze wereld gekomen bent en geboren in Bethlehem meer dan 2000 jaar geleden. We
Wij kunnen u zegeningen niet tellen die u aan ons gegeven hebt. Kami tidak dapat menghitung satu persatu daripada berkat Tuhan yang Kau telah berikan bagi kami Tuhan. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, agar hidup kami juga memberi seperti Yesus Kristus untuk kehidupan pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga, Engkau berkati akan Natal Perki Amsterdam Zuidoost ini Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa, mulai dari ketuanya ya Tuhan Rensi Pikau 5 sampai pun anggota pengurus yang lain ya Bapa. Dan juga untuk seluruh jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kiranya kami mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Kami berdoa untuk perki-perki yang lain. Dan ketua-ketuanya Tuhan berkati akan mereka dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk perki Zwolle, Perki Den Haag, Perki Voorburg, dan juga Perki Arnhem Helderland, Perki Almere Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ketua-ketuanya juga, ketua-ketua setempat, Ibu Yvonne ya Tuhan, dan juga Bapak Mik ya Tuhan, dan juga Bapak Ivan ya Bapak, dan juga untuk Ibu Sela ya Tuhan. Engkau berkati akan mereka sekalian ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat ya Bapa dan simpatisan yang berada dimanapun, kiranya Tuhan berkati. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk Gema Firdaus, dan juga untuk Solo daripada Susan yang telah memuji nama Tuhan, dan juga untuk John Irawan ya, dan juga Kantoria ya Bapa, dan juga tim musik dan juga tim media ya Tuhan, dan juga untuk live streaming pada hari ini Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan memberkati juga kota Bethlehem, kota Yerusalem ya Tuhan, tempat-tempat di mana Tuhan ya Bapa Engkau pernah tinggal di sana sampai pun Nazaret. Engkau berkati ya Bapa pun Galilea. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia, untuk 7 benua ini ya Tuhan yang merayakan Natal. Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia, untuk Presiden Jokowi, kiranya Tuhan memberkati dan keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk perwakilan yang ada di sini ya Tuhan, untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tuhan berkati untuk duta besar kami dan juga wakil duta besar yang boleh berada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapak Freddy Panggabean beserta Ibu Imelda Siahaan. Pakai mereka ya Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga dalam tugas mereka sebagai anak-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ketua Norman Aipasa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati akan ia Tuhan di dalam tugas pelayanannya, dan juga tim-tim pelayanan ya Bapa di dalam Perki ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Tuhan, biarlah Engkau tuntun kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa, di dalam seluruh kehidupan ini ya Tuhan. Berikanlah kami sebagai jemaat Tuhan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan serius Tuhan, supaya iman kami ya Tuhan dapat berbuah-buah ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong akan kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus yang ada dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam keadaan sakit pandemi pada saat ini di seluruh dunia. Lenyapkanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karena yang dapat melenyapkan hanya Engkau Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang dalam keadaan sakit, untuk Steve de Vreites, untuk Nona Maitimu, untuk Ibu Giok Mohtar, Ibu Nani Pardede, untuk Bapak Wel Mostart, dan juga saudara-saudara kami yang lain ya Bapak, yang dalam keadaan sakit yang tidak disebutkan namanya. Jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus, nama yang berkuasa ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun, untuk Humphrey Setapi dan juga Ibu Sandra Klenda Costa, dan juga Ketua Rensi Pikau 5. Biarlah di dalam hari usia mereka bertambah, semakin bertambah-tambah iman, dan juga semakin bertambah-tambah kasih mereka kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk ketua-ketua yang hadir, semua jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan berkati akan kami sekalian, dan kami akan
berkumpul kembali Tuhan untuk ibadah akhir tahun dan perjamuan kudus. Biar Tuhan pimpin kami masing-masing. Dan kami berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong dan berkati akan kami sekalian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Roh Kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Ibu Imelda Siahaan dan juga Bapak Freddy Martin Panggabean ya Tuhan. Biar Tuhan menyertai akan mereka Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan juga bersama dengan anak-anak mereka dan keluarga besar mereka. Dan juga kami ya Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk Perki di negeri Belanda. BPPNB ya Tuhan di dalam program-program setempat dan juga program-program ke depan. Pimpin kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih semua kami di tempat ini berkatilah dengan berkat Natal Tuhan. Dan juga semua kami yang berada di rumah berkati kami dengan berkat Natal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa negeri Belanda ini. Di mana kami tinggal, kota-kota di mana kami tinggal, berilah damai sejahtera-Mu. Terpujilah nama Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Bapa di dalam surga, dengarkan pula ya Tuhan doa-doa pribadi kami yang kami sampaikan kepada Bapa di surga. Heer onze God, verhoor ons persoonlijk gebed. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk Pendeta Moses Tahitu dan juga untuk Pendeta Francis Makatipu Kambai dan keluarga. Di Natal ini Engkau berkati dan juga saudara-saudara kami yang melayani di dalam lingkungan Perki di negeri Belanda. Tuhan, mereka yang datang untuk studi S3 di tempat ini atau S2, mereka telah melayani, membantu kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau berkati pula akan mereka dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua panitia yang telah bekerja keras, semua pengurus pada hari ini, sehingga terlaksananya perayaan Natal Perki Amsterdam Zuidoost. Kiranya Tuhan berkati mereka sekalian. Inilah Tuhan doa kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Heer onze God, verhoor ons gebed en vervolmaak ons gebed, o Heer. In de naam van Yesus Kristus. Leer ons uw gebed, o Heer Yesus. Ajarlah kami akan doa agung Tuhan, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kami dosa kami seperti kami mengampuni dosa kami. Jangan biarkan kami masuk dalam cobaan, Bapa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Perayaan Natal tahun 2021 mengangkat tema yaitu Firman dan Roh Allah dalam kelahiran Yesus Kristus. Kerajaannya telah ada di muka bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Terpujilah
dan dimuliakanlah nama Yesus, Raja segala raja. Sebab itu, hendaklah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui pemberian saudara untuk pekerjaan Tuhan lewat Perki, mewujudkan arti yang khusus dalam kehidupan beriman, bahwa Yesus lahir untuk kita dan kita hidup untuk Yesus yang sudah lahir bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara sekalian. Mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 101. Mari kita doakan persembahan kita bersama. Tuhan Yesus yang telah lahir di Bethlehem untuk kami dan dunia ini, kami mengucap syukur kepadamu di hari Natal ini. Sungguh besar dan tidak ternilai kasih-Mu Yesus kepada kami sekalian dan kepada Perki di negeri Belanda dan jemaat Perki setempat. Engkau telah menebus dosa, sungguh sangat besar. Sungguh sangat besar kekuasaan-Mu dalam perayaan Natal ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan, menyucikan, dan memberkati semua persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan dan pelebaran kerajaan-Mu. Jadikanlah kami sebagai alat berkat Tuhan untuk selalu memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem, kami berdoa. Amin. Persembahan dapat diberikan nanti tempat yang sudah disediakan. Terima kasih.
Baik, saudara-saudara, kita akan mengakhiri perayaan Natal pada saat ini, yaitu sambil menyanyi dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 199, Joy to the World, Hai Dunia Gembiralah. Dan saya mengundang saudara untuk berdiri. Ik verzoek u allen te gaan staan, thuis en hier. Kinderen, we gaan samen vragen aan de Heer God voor zegen. Ya, kita akan minta Tuhan berkat Tuhan pada saat ini. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Verhef uw hart tot God en ontvang Gods zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali.
Saya akan membacakan Warta Jemaat Natal 25 Desember 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Ana Ria Rika Patinama yang telah memimpin ibadah pada Natal hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak John Irawan bersama tim Kantoria yang telah memandu puji-pujian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Susan Aipasa atas pujian solo dan juga kepada Kor Gema Firdaus yang telah mengisi puji-pujian pada perayaan Natal hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2021 pada pukul 1 sampai jam 3 siang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Ria Rika Patinama dan akan diadakan juga perjamuan kudus tutup tahun. Mengingat protokol kesehatan dan terbatasnya tempat yang tersedia, maka ibadah hanya dapat dihadiri oleh maksimal 50 hadirin dan akan diadakan registrasi. Terima kasih atas pengertiannya. Adapun link video akan dibagikan siang hari kemudian. Ibadah Minggu pada tanggal 2 Januari 2022 akan diadakan di Gereja The Driestromen pada pukul 9.30 dan akan dipimpin oleh Bapak Nelson Kalai. Sekarang saya mengundang Bapak Ketua Perki Amsterdam Zuidoost, Bapak Rensi Pikau Lima, untuk memberikan kata-kata sambutan. Kami persilahkan. Shalom, selamat siang, selamat Natal tahun 2021. Pertama-tama saya mengucap syukur bahwa walaupun kita banyak pergumulan dengan corona dan ini dan itu, Perki Amsterdam Zuidoost dapat tetap berjalan sampai dengan saat ini, kira-kira 2 tahun sudah. Dan kita coba walaupun sama sekali tidak boleh datang, sama sekali lockdown, hanya pengambilan video, tapi kita tetap menjalankan pelayanan kita. Dan untuk itu juga kami mengucap syukur, saya atas nama Badan Pengurus mengucap syukur atas kerjasama dengan Badan Pengurus bersama dan juga pengertian dari jemaat untuk dapat mengerti situasi ini. Pada saat ini kita merayakan perayaan Natal, tapi seperti ada reklame bilang Natal adalah kehangatan, kesempatan, tapi juga dengan tanggung jawab. There is reklame saya dat kerst is warmte, gelegenheid, welverantwoordelijk. Dan pada saat ini tanggung jawab terpaksa lebih besar dari yang lain-lainnya, lebih besar dari kehangatan dan kesempatan. Dan untuk itu saya mengucapkan bangga atas Badan Pengurus dan jemaat sekalian bahwa walaupun situasi seperti ini kita dapat bersama-sama bekerja sama, walaupun cuma 50 orang, biasanya 250 hadirin. Meestal 250, maar nu alleen maar 50, maar jemaat dan kita semua dapat saling bekerja sama sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pada saat ini perayaan seperti di Bethlehem dulu di kandang yang kecil, sederhana, kita juga dapat orang-orang Majus, perwakilan dari KBRI, Bapak Freddy Martin Panggabean dan Ibu sudah dapat datang berkunjung. Baru pertama kali ini ya kita berkenalan, nanti kita mohon sedikit juga untuk pengenalan dengan jemaat kita sekalian. Terima kasih. Kita juga mengucap syukur orang-orang Majus lain dari ketua-ketua Perki yang lain mewakili jemaat Perki di Belanda, dari Zwolle, dari Almere. Terima kasih sudah bersedia datang. Maupun yang tidak dapat datang, saya merasa bangga karena kita semua dapat mengerti situasi ini. Saya harap tahun depan menjadi lebih baik dan kita dapat bersama-sama membagi kehangatan dan kesempatan ini secara lebih baik lagi. Dan untuk itu tahun baru 2022 saya harap kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan kami tetap mendukung bantuan moral serta material dari semua jemaat sehingga kami dapat
melaksanakan pelayanan yang sebaik-baiknya. Selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya saya mengundang Ibu Bianca Luana Pesi atas nama BPPNB untuk memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Goedemiddag allemaal. Normaal zou onze ketua Oom Norman hier staan. Maar die is nog even thuis gebleven omdat hij niet helemaal lekker was. Dus hij heeft mij gevraagd om zijn toespraak te doen. En dat doe ik met alle plezier. En allereerst natuurlijk ook namens het bestuur van Perky Nederland willen we Ibu Pendeta Ida Riaurika Patinama hartelijk bedanken voor het leiden van deze dienst. Ook dank aan het bestuur van Zuidoost, voorzitter Omerensi, team Majelis die aanwezig is voor de organisatie van deze kerkdienst in de bijzondere tijd. Ja, het is even lastig als je een toespraak moet lezen die je niet hebt gezien. Dus af en toe doet hij in Nederlands, af en toe Indonesisch. Maar Perky Nederland mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk hadiran Wakil Duta Besar Indonesia di Kerajaan Belanda, Papa Freddy dan Ibu Imelda Pangabean. Dus ook welkom, u ook welkom. En vandaag vieren we kerst. Kelahiran Tuhan Yesus bersama dengan jemaat sekalian in deze kerk, maar ook thuis via de livestream. En niet te vergeten vandaag is ook de verjaardag van Perky, van 91-jarig bestaan alweer. En het is een bijzondere tijd. Niet alleen omdat het kersttijd is, maar omdat we nog steeds in een pandemie zitten en de lockdown-situatie in Nederland. En net als in vele andere kerken zijn ook bij Perky de kerstdiensten een van de drukste van het jaar. En daarom is het ook echt zeker jammer dat we in een kleine gemeenschap het mogen vieren, maar we houden ons toch aan de reglementen. Maar wist u dat het woord kerstmis eigenlijk Christusmis betekent? Het feest dat gewijd is aan de geboorte van Jezus Christus, de gezalfde, wordt genoemd. Kerstmis is een feest dat wereldwijd wordt gevierd en volgens mij geen enkel feest dat zoveel symbolen kent, waarvan vele uiteraard bij jullie bekend. De kerstster, die symbool staat voor de ster van Bethlehem, die de plaats aangaf waar Jezus werd geboren. De kerststal, waarin het kerstverhaal van de geboorte van Jezus wordt verbeeld. De kerstboom, die door Luther in het begin van de 16e eeuw tot symbool van de geboorte van Jezus werd verklaard. De kerstboom herinnert de christen volgens Luther aan de boom in het paradijs. De kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom staat voor de ster die de wijze de weg wees naar de geboorteplaats van Jezus. Daarom wordt de piek soms door een ster vervangen. En dan is er ook nog de marentak die in landen als Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk als symbool van vriendschap en vruchtbaarheid wordt opgehangen. Misschien is het wel het meest treffende symbool om als bestuur van Perky Nederland vandaag bij stil te staan. Ook omdat het namelijk de laatste kerstdienst is die wij als bestuur van Perky Nederland in deze samenstelling, in deze bestuursperiode vieren. Volgend voorjaar alweer loopt onze zittingstermijn af en dan zal er een nieuw bestuur gevormd worden. En ter voorbereiding hierop zal in januari 2022 een team nominatie worden benoemd dat op zoek gaat naar nieuwe kandidaten. Is nooit een makkelijke klus, maar altijd lukt dat wel. Dus wie weet wordt u ook benaderd. En natuurlijk hoopt het huidige bestuur dat er goede opvolgers worden gevonden om het werk in de bediening en als organisatie weer voor te zetten. Terugkijkend kan volgens mij worden gesteld dat het huidige bestuur, weliswaar met vallen en opstaan, een goede basis heeft gelegd voor het voortbestaan van de vereniging van Perky Nederland. En als bestuur mogen we daar best wel trots op zijn. We zien dit resultaat als een vruchtbare bodem voor Perky Nederland om verder te groeien in zijn huidige vorm als vereniging of in de toekomst wellicht als kerkgenootschap.
Deze vruchtbare bodem voor de toekomst van Perkie Nederland hebben we kunnen bereiken. Ja, niet alleen door de inzet van de bestuursleden, maar ook door de loyale medewerking van de besturen van de Perkie-afdelingen zelf. En uiteraard als laatste zeker met de steun van u als lid of sympathisant. Daarom hebben wij, lieve gemeente, als bestuur van Perkie Nederland samen met u de betekenis gegeven aan de prachtige symbolen van de marentak. Vriendschap en vruchtbaarheid. Hartelijk dank hiervoor. En ik wens u namens het bestuur van Perkie Nederland en dominee Ida een gezegende kerstfeest. Dank u wel. Berikut ini atas nama Jemaat Perkie Amsterdam Zuidoost, kami akan memberikan beberapa bingkisan kasih. Saya mengundang Ibu Sekretaris Matilda K. untuk maju ke depan. Bingkisan kasih pertama akan diberikan kepada Ibu Pendeta Ida Ana Riarika Patinama. Terima kasih untuk pelayanannya yang telah diberikan pada tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Bingkisan kedua akan diberikan kepada Bapak John Irawan. Yang selalu setia memimpin puji-pujian di dalam ibadah setiap hari minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Bingkisan ketiga akan diberikan kepada Ibu Novi Manurung sebagai tim media yang selalu setia bersama Bapak Hamra Simatupang. Iya, boleh maju juga. Bingkisan keempat akan diberikan kepada Bapak Nelson Kalai. Terima kasih atas pelayanannya di tahun 2021. Bingkisan yang terakhir akan kami berikan kepada Bapak Wakil Duta di Indonesia di negeri Belanda, Bapak Freddy Martin Pangabean, yang telah bersedia hadir dalam ibadah Natal Perkie Amsterdam Zuidoost 2021. Dan kami juga mempersilahkan Bapak mungkin akan memberikan sepatah dua kata sebagai memperkenalkan diri. Kami persilahkan. Shalom untuk kita semua. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Karena tadi malam kita mengucapkan selamat Natal itu melalui WhatsApp. WhatsApp berantai, WhatsApp pribadi, WhatsApp grup. Tapi baru kali inilah mungkin ya kita ketemu, walaupun jumlahnya tadi katakan Pak Ketua terbatas. Ya kita bisa bayangkan 90 tahun yang lalu Jemaat Perkie gimana ya waktu mereka menyerayakan ibadah Natal. Berapa jumlahnya kita nggak tahu. Yang saya hormati tentunya Ibu Pendeta Ida, dan juga yang saya hormati di sini Pak Ketua Bapak Rence Pikau 5 yang mungkin pertama kali kita ketemu, dan juga ada Pak Mik ya, minggu lalu kami baru ibadah di Zwolle, juga perayaan Natal. Wah, jauh-jauh kita ketemu di sini. Dan juga ada senior kami, Pak Wesley Purba, ini saya lihat ada di situ ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian dari pengurus Perkie pusat maupun Perkie yang ada di daerah-daerah. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memperkenalkan diri, saya Freddy Panggabean, istri saya ini Imelda Siahaan,
Ya, kami punya anak 3 orang. Kami baru tiba di Belanda ini setengah tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu. Bulan Juni tanggal 24, sebenarnya sudah akhir, baru 5 bulan sebenarnya, belum lama. Kami masih ingat bahwa pertama kali gereja yang kami ingat di Belanda itu ya Perki. Ya, jadi ya kalau di searching itu ya munculnya Perki gitu ya. Dan kemudian kami ibadah pertama juga kami ingat di Voorburg waktu itu ya. Ada kebetulan Bu Ida banyak membantu untuk ngasih tahu di mana gereja-gereja dan Perki salah satu. Kami belum ke Almere, belum ke Arnhem, mungkin berikutnya lah itu nanti. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita merayakan Natal. Natal bagi kita itu adalah bukan hanya sebagai perayaan bagaimana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir. Nggak mungkin ya kalau misalnya kita hanya cuma merayakan ulang tahun ya. Bosan juga ya kalau kita merayakan ulang tahun tiap tahun dirayakan. Kadang-kadang kita sendiri pun sebagai pribadi pun kalau umurnya sudah 50 tahun udah nggak mau lagi dirayakan ulang tahunnya. Tapi ada satu kenangan, ada sesuatu yang kita peringati yang sangat spesial ketika kita merayakan Natal. Bagi kami dan tentunya bagi kita semua bahwa Kristus lahir di dunia ini ada iman, pengharapan dan kasih. Ya, itulah sebenarnya fondasi daripada kekristenan kita. Kalau tidak karena iman, kita tidak akan mungkin berkumpul kemari. Ya, kalau tidak ada dan Kristus lahir ada pengharapan. Ya, dan bahwa itu pengharapan yang selalu hidup, bukan pengharapan yang mati. Dan disitulah ada kasih bahwa kita ini kalau tidak Kristus datang ke dunia dan tidak dilengkapi lagi dengan kematiannya di kayu salib, ya. Artinya itu kan kasih itu hanya di dalam kertas, kasih itu hanya dalam teologi ya. Tapi itulah Kristus datang. Walau bagaimanapun situasi sekarang, kita terbatas cuma 50, bahwa iman itu tetap kuat, ada pengharapan yang lebih baik. Setiap tahun kita merayakan Natal, pengharapan baru itu selalu muncul. Dan kasih itu. Saya tadi agak tersanjung juga, ternyata rupanya orang Majus itu kalau misalnya datang itu sangat penting gitu ya. Dan ada Pak Mik juga, saya berpikiran saya dengan Pak Mik ini benar-benar orang Majus karena rambutnya putih. Nggak ada orang Majus rambutnya hitam. Itu Pak Mik, kayaknya nggak gondrong aja Pak Mik. Tapi artinya apa? Kita perlu sukacita selalu. Memang Pak Duta Besar juga selalu berpesan pada kami, tolong kalau datang ke gereja, sampaikan salam kami. Karena beliau juga sebenarnya pingin, hanya kan tidak setiap perayaan ibadah Natalnya ada perayaannya. Jadi beliau pun juga ya mungkin terbatas ya. Dan kita rindu sebenarnya setiap ada nanti ya, kita nggak tahu lah kapan pandemik ini akan berakhir. Tapi yang pasti kita punya iman. Kita punya pengharapan bahwa sesuatu itu kan pasti akan lebih baik. Saya yakin tahun depan kita akan mungkin bisa ketemu dengan waktu yang lebih meriah, lebih banyak lagi. Kami berdoa Perki ini terus maju dalam pelayanannya, maju dalam pemuritannya. Nah, saya tadi sangat senang sekali. Belum pernah saya melihat ada gereja. Mungkin ya, saya kira baru kali ini di Perki saya lihat ada anak sekolah minggunya tadi ini. Saya nggak ngelihat ya, ini saya pikir ini luar biasa ya. Kemarin saya ngelihat di Zwolle anak-anak mudanya sudah mulai banyak gitu ya. Pak Mik ternyata rupanya juga punya pembinaan yang bagus untuk anak muda. Ini sekolah minggu ya. Mungkin juga ada anak-anak muda tadi yang juga ditampilkan di sini. Inilah gereja masa depan. Inilah nanti yang mestinya akan meneruskan itu. Kalau kita mungkin baru hanya datang, mereka yang akan datang, mereka tinggal di sini. Ya, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan, ya, melalui kehadiran kita di Perki ini. Perki yang umurnya sudah 90 tahun, walau bagaimanapun ya saya juga tahulah ya bahwa selalu ada riak-riak lah, ya riak-riak dalam berjemaah itu ada ya, dan kami juga
lahir gereja kami juga lahir dari riak-riak juga gitu. Bagaimana gereja HKBP 150 tahun, jumlah jemaatnya itu dari satu HKBP itu bahkan dari satu HKBP itu bisa lahirkan sampai 5 gereja besar. Tapi nama Tuhan semua dipermuliakan karena mungkin memang tidak bagus juga kalau terlalu besar, ya. Jadi yang kecil ini kan seperti gereja komunitas ini, Pak Remce. Saya senang sekali itu gerejanya Zwolle itu kayak seperti keluarga itu. Kecil dan kemudian saling mengenal ya satu sama lain. Ya asalkan jangan kalau saya berkelahi biasanya langsung keluar satu keluarga gitu. 2 keluarga. Itu nggak enak ya kalau gereja kecil yang gereja family church itu kan gitu ya kan. Mudah-mudahan jangan ada berantem gitu. Kalau ada berantem gitu aja mungkin kok tadi kok lagunya kok nggak cocok ya, kalau lagunya kok nggak enak ya, atau kemudian makanan nggak enak. Ya kemudian udah kita kasih itu lagi. Nah, yang kalau udah pergi itu dibawa 2 keluarga tuh langsung gerejanya langsung sepi. Ya begitu memang biasanya kita. Tapi bukan itu yang kita cari, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya nggak nyangka tadi dapat juga bingkisan. Nanti mungkin lain kali kami ngasih bingkisan. Ya ke gereja ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan, dan kiranya jemaat Perkib Amsterdam ini semakin bertumbuh dan kemudian semakin militan ya dalam hidup sebagai iman, sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutannya yang telah diberikan. Saya akan meneruskan waktu jemaat. Jamuan kasih akan dibagikan di tempat duduk masing-masing. Diharapkan jemaat untuk tetap duduk di tempat masing-masing. Sekian waktu jemaat pada pagi hari ini. Selamat Hari Natal, selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.